Kecerdasan buatan. Dengar dua kata ini, apa sih yang muncul di kepala kalian? Mungkin sesuatu yang canggih, futuristik, atau malah agak serem ya. Nah, apa sih AI itu sebenarnya? Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Kebanyakan dari kita, kalau ngomongin AI, pasti kebayangnya yang kayak gini kan? Robot yang punya perasaan, komputer yang bisa mikir sendiri, pokoknya sebuah entitas sadar yang setara sama manusia, tapi dibungkus mesin. Ya, ini visi fiksi ilmiah yang udah ngebentuk imajinasi kita dari dulu banget. Tapi pertanyaannya, emang AI itu kayak gitu? Apa visi Hollywood ini beneran sama dengan kenyataannya? Jawabannya, ternyata jauh lebih simpel. Dan jujur aja, jauh lebih menarik. Oke, biar kita benar-benar paham soal AI, kita harus mundur sedikit. Lihat dari mana sih ide ini datang? Karena ternyata mimpi soal mesin cerdas itu bukan hal baru loh. Ini udah jadi cita-cita manusia dari zaman dulu banget. Jauh sebelum ada komputer, manusia itu udah berhayal buat nyiptain makhluk buatan yang cerdas. Mulai dari mitos Yunani kuno soal robot-robotan, sampai cerita golem. Keinginan buat punya teman hasil ciptaan sendiri tuh kayaknya emang udah mendarah daging di diri kita. Sekarang, kita lompat dari dunia mimpi ke dunia nyata. AI yang kita kenal sekarang ini dibangun di atas pondasi yang beda banget. Bukan soal kesadaran, tapi sesuatu yang ya jauh lebih teknis. Nah, ini dia nih intinya. Lupakan dulu soal robot yang bisa galau. AI yang kita pakai sehari-hari itu intinya cuma satu, mesin pencari pola super canggih. Tugasnya cuma menyaring lautan data yang super besar buat nemuin koneksi-koneksi tersembunyi yang seringkali kita sendiri aja nggak bisa lihat. Tapi di sini nih letak masalahnya. AI itu kan cuma sepintar data yang kita kasih ke dia. Kalau data yang jadi makanannya aja nggak sempurna, ya hasilnya gimana bisa sempurna kan? Data yang kita kumpulin itu kan cerminan dunia kita yang ya nggak sempurna ini. Bisa aja ada bias, di mana tanpa sadar keyakinan kita ikut mempengaruhi data. Bisa juga masalah perspektif. Karena yang benar buat satu kelompok, belum tentu benar buat yang lain. Kadang ada kelalaian, fakta penting malah ketinggalan, atau malah kesalahan input, sengaja atau nggak sengaja. Nah, semua ketidakbenaran ini bakal dipelajari sama AI, dan ya hasilnya bakal mencerminkan kekurangan itu juga. Jadi gimana caranya sebuah mesin bisa mengubah tumpukan data yang berantakan ini jadi sesuatu yang bisa disebut pembelajaran? Prosesnya itu lebih mirip kayak ngikutin resep masakan, bukan sulap. Kuncinya ada di kata ini, algoritma. Anggap aja ini tuh kayak resep, serangkaian instruksi, langkah demi langkah. Kalau data itu bahan-bahannya, algoritma itu buku resep yang ngasih tahu komputer gimana cara ngolah semua bahan itu. Coba deh, lihat contoh super simple ini. Ini namanya pohon keputusan. AI itu cuma ngikutin alur logika aja. Pertama, cek cuaca. Kalau cerah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, gimana kelembabannya. Kalau tinggi, jangan main. Kalau normal, ya udah main. Logika jika maka yang sederhana kayak gini, ini adalah batu bata dasar dari cara AI berpikir. Sekarang, coba bayangin proses simple tadi diulang jutaan kali dengan ribuan variabel yang beda-beda. Dengan menganalisis data-data sebelumnya, AI jadi belajar sendiri kalau cuaca cerah plus kelembapan normal itu hampir selalu artinya, ya bagus buat main tenis. Nah, itulah inti dari machine learning. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat gimana teknologi ini udah mengubah dunia kita sehari-hari, seringkali tanpa kita sadari. Coba deh pikirin, pencarian Google yang sekarang bisa ngerti maksud kita, bukan cuma kata kuncinya. Atau situs belanja online yang rekomendasinya kok pas banget, kayak bisa baca pikiran kita. Smartwatch yang ngawasin detak jantung kita. Sampai aplikasi terjemahan yang bikin kita bisa ngobrol sama orang dari negara manapun. Itu semua AI yang kerja di belakang layar tanpa kita sadari. 10.000 kali. Angka yang gede banget kan? Tapi 10.000 kali lebih apa ya? Nah, ini dia jawabannya. Dalam dunia medis yang krusial banget, AI bisa menganalisis hasil scan untuk mencari tumor sampai 10.000 kali lebih cepat dibanding seorang ahli radiologi. Ini bukan soal gantiin dokter ya, tapi ngasih mereka kacamata super buat bekerja lebih efektif. Contoh lain yang keren banget itu robot bedah. Robot ini nggak operasi sendiri loh, dia itu kayak perpanjangan tangan dari ahli bedah. Dia mengambil keahlian si dokter terus menyempurnakannya. Getaran tangan alami jadi hilang, gerakannya jadi super presisi melebihi kemampuan manusia. Nah, ini semua membawa kita ke pertanyaan terakhir, dan mungkin yang paling penting. Sekarang kita punya alat secanggih ini, terus peran kita sebagai manusia apa dong dalam ngebentuk masa depannya? Kita harus selalu ingat satu hal ini.
AI itu cuma cermin yang memantulkan data yang kita kasih. Dia nggak ngerti, nggak merasa, nggak punya empati. Dia cuma memantulkan apa yang kita tunjukkan, lengkap dengan semua bias dan kekurangan kita. Karena ada hal-hal yang emang cuma manusia yang bisa. Empati, kebijaksanaan, memahami konteks, atau menghadapi dilema moral. Ini bukan masalah data. Ini ranahnya kesadaran manusia, dan disinilah peran kita sama sekali nggak tergantikan. Pada akhirnya, AI itu cuma alat, sama kayak palu atau teleskop. Kekuatannya bukan di alat itu sendiri, tapi di tangan siapa yang megang dan visi apa yang mengarahkannya. Jadi bola panasnya ada di kita. Pertanyaannya bukan lagi, apa itu AI? Tapi, kita mau pakai AI ini untuk membangun apa?